Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Mumpuni dari PGMI kelas 3B akan mempresentasikan materi yang berjudul jenis-jenis membaca dan tingkatan membaca. Jenis-jenis membaca menurut Tarigan ada dua, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah aktivitas membaca dengan menyuarakan tulisan yang akan dibaca. Biasanya digunakan oleh guru maupun siswa untuk menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Membaca dalam hati adalah kegiatan membaca yang dilakukan tanpa menyuarakan isi bacaan yang dibacanya. Sehingga, membaca dalam hati hanya melibatkan pengaktifan atau pandangan mata dan ingatan untuk memperoleh informasi. Membaca dalam hati dibagi menjadi dua kategori, yaitu membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif adalah membaca secara luas, objeknya meliputi membaca teks, namun dalam waktu yang singkat. Membaca ekstensif dibagi menjadi tiga golongan, yaitu membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca survei adalah kegiatan membaca untuk mengetahui secara sekilas bahan bacaan yang akan dibaca lebih mendalam. Contohnya, memeriksa judul bacaan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, dan memeriksa bagian isi dan kesimpulan. Membaca sekilas atau membaca cepat adalah kegiatan membaca dengan mengandalkan kecepatan gerak mata dalam melihat dan memperhatikan bahan tertulis untuk mendapatkan informasi secara cepat. Membaca dangkal adalah kegiatan membaca untuk memperoleh pemahaman yang tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang kita baca. Biasanya dilakukan ketika kita ingin mencari kesenangan dan hiburan. Contohnya, membaca majalah, membaca novel, dan membaca cerpen. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibacanya. Yang termasuk membaca intensif adalah membaca telah isi dan membaca telah bahasa. Membaca telah isi ada 4 macam, yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Membaca teliti adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara teliti untuk mendapatkan informasi dalam teks bacaan. Membaca pemahaman yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami tentang standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola fiksi. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, serta analitis dan bukan hanya untuk mencari kesalahan. Membaca ide adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk menemukan ide atau gagasan yang akan disampaikan oleh penulis. Dalam membaca telah bahasa ada 2 macam, yaitu membaca bahasa asing dan membaca sastra. Membaca bahasa asing adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperbesar daya kata dan untuk mengembangkan kosakata yang lebih luas. Dan membaca sastra adalah kegiatan membaca karya sastra baik dalam hubungannya dengan kepentingan studi dan kepentingan pengkajian. Tingkatan membaca menurut Gray dalam Harris dan Sipai ada 5. Yang pertama, kesiapan membaca, kedua, permulaan membaca, ketiga, pengembangan kecepatan keterampilan membaca, keempat, membaca luas, kelima, perbaikan membaca.
kontemple, yaitu ada 5. Yang pertama, timbulnya pemahaman baca tulis. Kedua, membaca permulaan. Ketiga, pembinaan kelancaran membaca. Keempat, membaca untuk kesenangan dan belajar. Kelima, membaca matang. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penuturan dari penjelasan saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.